Ya, jumpa lagi di Jauh TV dan sekarang kita balik lagi di rekomendasi smartphone akhir tahun 2023 untuk harga 2-3 juta rupiah. 3 juta pas. Oke, seperti biasa sebelum kita lanjut ke list daftar smartphone-nya, kita mau disclaimer dulu. Oke, smartphone dari 2-3 juta rupiah pas. Chris udah di sini, jadi jangan tanya lagi. Udah aman. Oke. Kita langsung aja mulai. Oke, Chris, ini rentang untuk harga yang ya terjangkau ya. Ya. Terjangkau, ya rata-rata terjangkau lah ya. Rentang ini emang harus pakai pola pikir yang mending. Iya. Mending ini atau mending ini gitu. Yes. Harus banget gitu ya. Karena ini seru nih. Yes. Nggak ada yang bisa rata di sini. Betul. Nggak ada yang bisa rata. Pasti ada lebih di sana, ada yang lebih di sini gitu ya. Jadi tolong, sama seperti sebelum-sebelumnya, saya ngingetin lagi bahwa hargai pendapat yang lain ya. Karena semua orang bebas punya pendapat sesuai dengan preferensi mereka masing-masing. Oke, harapan kita di 2-3 juta pas, nggak lebih. Ya, harapan kita sih performanya udah kenceng ya. Paling nggak pemakaian untuk 2 tahun ke depan masih aman lah. Oke, 2 tahun. Terus jadi bukan 6-7 tahun ya. Ya. Oke. Untuk RAM sih harapan kita 6 GB. Kalau emang ada yang 4 GB tapi dia punya fitur spesial lainnya, itu masih diterima lah di sini. Oke. Terus juga storage, harapan kita sih ya udah UFS semua ya di sini. Iya. Harapannya sih storage-nya udah pada UFS. UFS ya. Ya. Oke, sip. Udah banyak loh yang bisa loh. Oke. Buat yang nggak tahu, UFS tuh lebih kenceng. Kalau yang lama kan pakai eMMC ya. Oke, lanjut. Untuk kapasitas storage sendiri harapan kita sih 128 GB. 128. Iya. Oke. Standarnya udah naik sekarang. Terus juga layar di atas 60 Hz kalau bisa, IPS nggak masalah di sini. IPS nggak masalah. Nggak masalah. Buat ojek online, Yes. bagus, cocok. Terus Lalu, juga harapan kita baterainya besar, kameranya udah memadai untuk foto dan video. dan video ya. Ya, dan video. Terus juga 5G udah bisa kita dapat di sini. Tapi kalau masih ada yang 4G dan Spesial ya. punya spesial di tempat lain, di sisi lainnya, itu masih oke juga. Ya ingat ya, 2-3 sudah ada 5G-nya. Yes. Oke, kita mulai langsung. Yang pertama ada apa nih? Ini kita urutin dari harga termurah sampai tertinggi ya. Ini untuk list yang pertama ada Infinix Note 30. Infinix. Oke. Bayangkan. Ini RAM 8GB, storage 256GB. Yes. Harga di Nah, ini yang bikin bingung sebetulnya. Ini bisa masuk dari 1 jutaan, bahkan di 1-2 jutaan bisa masuk. Karena ada yang jual 1,9 juta, tapi di pasaran banyak juga yang jual 2,1. 2,0 sekian. Iya, 2,0 gitu. sekian gitu. Oke. Tapi yang ini belum 5G. Belum 5G. Ya, terus dia punya ultrawide enggak ya? Enggak punya ultrawide. Mikrofon Infinix ya, single kebanyakan ya. Software update seperti biasa ya, belum begitu ada kejelasan gitu ya. Lalu baterainya 5.000, tapi waktu pengujian itu agak Ngepas aja sih. ngepas aja. Nggak bisa gitu dibilang ya. awet-awet banget. Terus bodinya gede. Yes. Iya, bodinya besar tebal. Kelebihannya? Wah, ini banyak banget. Ini all-rounder di kelasnya. Performanya cukup kencang, Helio G99 klasik. Terus juga setting Mobile Legends-nya udah terbuka yang cukup tinggi. Oke. Ini berkat kerjasama Infinix sama Mobile Legends juga sih. Chargingnya kenceng di sini. Iya. Punya bypass charging. Luar biasa. Ini Bypass charging. Fitur yang langka di kelasnya. RAM-nya 8 GB, itu udah gede. Storage-nya 256 GB UFS. Oke, lanjut. Punya NFC, layarnya IPS 120 Hz. Oke, nggak masalah. Dan fitur unik lagi adalah dia bisa merekam video 1080p 60 fps depan belakang. Asik. Jadi buat konten juga harusnya lumayan ya, lumayan Yes. oke gitu. Bahkan siapa lagi yang punya di harga 2,1 juta? Jarang cuy ada yang punya. Iya, betul. Terus juga. haptic feedbacknya bagus. Buat ngetik-ngetik enak. Iya. Stereo speaker. Oke. Stereo speaker. 2,1 juta. Iya, lumayan. Ini lengkap ya. Ini lengkap. Ya, ini lengkap. Untuk harga 2 juta kecil kayak susah dilawan. Susah dilawan. Tapi kita nemu lawannya lagi, ada 6 lagi nih. Iya. Karena di 2-3 juta tuh banyak banget. Yes. Gitu. Oke, kita lanjut. Yang berikutnya. Ada Tecno Pova 5. Satu keluarga ya. Satu keluarga. Transsion ini mendominasi kayaknya. Harga juga mirip. Mirip juga. 2,1 juta. 2,1 juta. RAM 8 GB, storage 256 GB. GB. Oke. Kan? Oke, kita langsung masuk hal yang perlu diperhatikan.
belum 5G. Belum 5G. Ya, zaman sekarang ya 2 jutaan belum 5G gitu. Lagi-lagi bodinya besar dan berat, terus mikrofon lagi-lagi single ya, nggak punya kamera ultrawide juga. Software update belum ada kejelasan. Ini kayaknya benda yang sama diganti nama ya. Mirip kan? Ada bedanya dikit sih. Ada bedanya. Kelebihannya prosesornya sama, Helio G99. Oke. RAM storage sama ya. UFS juga UFS ya. Baterainya beda. Oh, ini lebih besar. 6.000. Ini 6.000. Oke. Chargingnya kencang, stereo speaker, terus juga layar 120 Hz. Iya. Haptic feedbacknya juga udah bagus, gyroscope hardware, NFC. Gyro ya, NFC udah ada, SIM tray, triple slot tuh ya. Ini alternatif yang cukup bagus kalau kalian kesulitan dapat Infinix Note 30 sih. Yes. Karena udah mirip banget. Iya. Ya update juga sama-sama nggak ada kabar juga. Nggak ada kabar. Satu keluarga lah. Gitu. Satu keluarga nggak ada kabar. Oke, lagi-lagi 2 handphone yang mirip-mirip ya. Silahkan kalian mending-mendingin. Nah, kemudian yang berikutnya ini sesuatu yang agak nggak disangka-sangka sebetulnya dari sebelum-sebelumnya. Ternyata di akhir tahun ujung-ujungnya ini masuk. Yes. Samsung. Samsung di harga segini direkomendasi. Agak aneh ya. Ini Samsung Galaxy M14 5G. Iya. Aduh, ini ada 2 versi ya? Iya, sebetulnya ada 3. Cuman yang versi paling bawahnya udah masuk di bawah 2 juta. Di bawah 2 juta sekarang. Iya, ini yang 2 versi ini yang di 2 jutaan. Yes. Nah, ini kemarin waktu kita bikin yang 3 sampai 5 juta, itu harganya lagi naik. Iya. Ya, dia tembus ke atas. Jadi kita masukin di 3 sampai 5 juta. Setelah videonya keluar, harganya turun lagi. Ini coba catatan di 2 sampai 3 juta harga itu bisa naik turun ya. Iya. Ya, oke. Hal yang perlu diperhatikan. Ini cuman single kamera. Iya. Ya. 2 kamera lainnya bonus. Paling kan dapat bonus lah. Tapi paling kamera utamanya Samsung tuh itu yang penting. Reliable lah. Itu udah oke banget. Iya. Rekaman video ya cuma sampai 30 fps. Tapi lagi-lagi ya kualitasnya bagus. Nah, itu 30 fps tapi oke di situ. Fitur-fitur kamera juga minim. Tapi balik lagi tadi. Iya, basicnya udah oke. Basicnya udah oke gitu loh. Memang fitur ekstranya aja minim gitu. Ya, tapi dan mikrofon juga mantap. Iya. Terus untuk gaming dia butuh didinginkan. Iya. Ya. Tapi kalau bisa dinginin pakai kipas aja, nggak usah pakai peltier banget. Dia bisa lumayan lancar. Dan seperti biasa Samsung ya, paket penjualan minimalis alias ya dikit banget isinya gitu. Ya, tidak ada chargernya gitu. Ada ini. Ada di luar box. Di luar box. Biasanya kalau yang versi murah charger itu jadinya bonus gitu. Ada di situ. Lalu entah kenapa Samsung nggak ngasih WiFi sharing di sini, tapi udah lah ya harga segini udah 5G pula gitu ya. Dan haptic feedback juga nggak segitu mantepnya gitu. Untuk kelebihan, ini jangan komplain ya, jangan yang protes. Kelebihan pertama adalah dia pakai Exynos 1330. Ya, ini sebuah kelebihan loh untuk di kelas harga segini karena performanya lumayan oke dan otomatis dia udah 5G ya di harga segini. Hebat ya. Kamera, foto, video udah kita bahas, emang keren walaupun terbatas 30 fps ya. Mikrofon dual dan kualitasnya keren banget, masih ada audio jack, SIM tray non hybrid, daya tahan baterainya juga sangat baik di sini. Saya bilang Exynos boros, enggak juga gitu. Kalau udah kepala 13 udah oke ya. NFC ada hardware based gyro di sini ya. Terus apa lagi? One UI. Ya, ini susah ngomong sih, One UI. Susah ngomong kalau software mah. Dan gak usah ngomong iklan kalau ketemu sama yang satu ini. Oh iya, software update yang lupa. Dan software update. Dua kali versi Android update dan security update 4 tahun. Ya, oke. Jadi dijual second pakai 2 tahun, kemungkinan masih ada yang beli lagi masih dapat update lagi, ya. Oke, itu tadi dari Samsung. Kita lanjut lagi, berikutnya ada Tecno Pova 5 Pro 5G. Transsion lagi. Ini ada varian 8256GB dengan harga 2,5 jutaan. 2,5 juta, ya. Hal yang perlu diperhatikan apa? Itu cuma dilengkapi dengan single kamera. Lagi-lagi kamera lainnya bonus saja. Nggak ada kamera ultrawide. Lagi-lagi soal mikrofon juga masih single. Kualitasnya juga ya belum bersaing sama Samsung lah gitu. Terus refresh rate 120 Hz tapi di gamenya belum banyak yang jalan. Terus nggak ada screen protector bawaan, tumben. Biasa dikasih. Terus bodinya terbilang berat dan cukup tebal. Klasik lah. Transient di kelas harga segini. Yes. Ya, kecuali nanti kita bahas yang itu. Daya tahan baterainya belum terbilang yang paling oke. Terus juga belum pakai layar AMOLED di sini. Karena udah 2,5 juta udah mulai minta lebih dikit nih kita. Yes, 2,5 juta udah requestnya udah lebih. Nah, sisi kelebihannya apa? Dia sudah 5G di kelasnya. 5G. Dimensity yang terbaru tuh yang apa namanya? 60-80. Iya. 80-10. Ya apalah namanya sama aja. Mirip-mirip sama 5G lah ya, yang jelas ya. Ada RGB lighting di bodi belakang. Ya. Penting ya.
Biar gaming banget. Biar gaming banget. RAM 8GB, lagi-lagi storage UFS. Lagi kan, UFS lagi kan? Iya, audio jack masih ada, Iya. speaker stereo, hasil foto video lumayan oke di sini ya, sesuai dengan harapan. Ada opsi perekaman QHD atau 2K kalau katanya Transient Group gitu ya. Dan kamera depan belakang bisa 60 fps ya. Bisa 60 fps. Charging udah kenceng, lalu NFC ada. Yes. Ya, FM radio juga masih ada. Ya, jadi kalau budgetnya naik dikit dan oke dengan Transient Group ini, ya ini lumayan menarik soalnya. Betul. Iya. Lanjut berikutnya ada Transient Group lagi. Transient Group lagi. Ini ada Infinix Note 30 Pro. Ini ada RAM-nya 8GB, storage-nya 146GB. Ya. Dulu hampir 3 juta harganya, sekarang sudah turun jadi 2,5 sampai 2,6 jutaan di pasaran. Oke. Hal yang perlu diperhatikan? Oke, hal yang perlu diperhatikan dulu ya. Ya. Yang belum 5G. Iya, belum 5G. Nggak ada kamera ultra wide. Ya. Mikrofon, PR-nya. Standar, ya. Terus juga ini yang lucu sih. Tadi kan Infinix Note 30 biasa bisa 60 fps depan belakang. Iya. Yang Pro-nya malah selfie-nya nggak bisa. Bingung gue juga kenapa. Itu sampai terakhir gue cek di software update terbaru masih juga. Dan bicara itu software update-nya juga ya belum ada kejelasan. Walaupun ada aja datang. Ya, cuman janjinya aja yang nggak ada di situ. Baterai juga nggak tergolong yang awet-awet banget. Dan bodinya tebal lagi. Kemudian kalau dari segi kelebihannya, wah, Infinix Note 30 tadi udah luar biasa ya. Ini performanya ya G99, kenceng lah. Kenceng, oke. Setting Mobile Legends udah kebuka, kerjasama sama gamenya bagus. Terus chargingnya sangat kenceng. Dia lebih kenceng lagi dibandingkan yang Infinix Note 30 biasa. Bypass charging punya. Mantap. Wireless charging 15 watt punya. Bisa wireless, dia bisa di-charge secara wireless. Nggak ada lawan sih. Nggak ada lawan. Kalau buat gini-ginian, urusan pengecasan nggak ada lawan. Ada lagi. Apa tuh? Wireless chargernya dikasih. Nah, wireless charger. Iya. Itu luar biasa sih, luar biasa. Terus RAM 8GB, 125GB ya, layar AMOLED 120 Hz. Jadi kalau tadi mungkin mulai mikir, ini jelek, ini kok kurang, ini kurang. Nah, ini. Ekstranya ada di sini gitu. Bezel layar simetris ya, bagian dia banget tuh. Hasil foto-foto juga oke ya. Hasil foto keren banget sih. Kameranya bagus banget untuk foto. Lola juga oke. Terus LED flash untuk selfie masih ada. Ada haptic feedback juga oke. Stereo speaker ada. NFC ada. SIM tray triple slot. Dan ada IP ratingnya, IP53. Jadi ini paket yang lengkap banget ya. Ini G99 dengan paket yang super lengkap. Banyak yang nggak percaya bahkan wireless chargingnya dikasih. Iya. Ya. Jadi kalau nyari di sini karena kelengkapan paketnya ya, sama bentuknya yang oke di sini. Ya. Paling all rounder di kelasnya, dan ya memang layak lah kalau netizen memberikan gelar King Phoenix. Oke, next. Akhirnya bukan Transient. Akhirnya ada BBK di sini. Siapa nih? Ada iQOO Z7X. Z7X, oke. Itu ada dua opsi dia, ada 8128 di harga 2,6 jutaan. Ada yang 8256 di 2,9 jutaan. Oke. Hal yang perlu diperhatikan aja langsung. Single kamera. Satu kamera anggap aja bonus, sisanya gitu. Terus brightness layarnya terasa agak kurang kalau di setting maksimal. Kalau untuk penggunaan outdoor tuh agak hati-hati aja. Terus refresh rate-nya 120 Hz tapi belum banyak game yang jalan di 120 fps. Kamera selfie-nya belum bisa Full HD 60. Terus yang 12 aja nggak bisa. Nah. Tapi tadi Transient udah pada bisa tuh. Iya, itu dia tuh. Kenapa ya? Lanjut ya terus. Overall kualitas kameranya itu sebetulnya belum bisa dibilang belum sebaik pesaingnya tadi lah. Iya. Terus layar belum AMOLED, terus SIM tray-nya hybrid sayangnya. Nah, harus milih, ya. Oke. Kenapa kita masukin ini ke rekomendasi? Atas nama pertama, baterai besar. Badak baterainya 6000 mAh dan awet banget. Dan awet, ya. RAM juga 825, RAM 8, storage 256 juga udah oke banget. Yes. Udah 5G, audio jack masih ada, perekaman 60 fps ada ya, tapi di belakang. Kamera utama doang. Dan dari HP-HP yang pakai Snapdragon 695 baru dia doang nih yang bisa nih. Entah kenapa. Ini salah satu yang langka nih. Iya. Ya. Dia bisa punya 60 fps di situ. Yes. Pakai 695. Katanya 695 nggak bisa 60 fps, bisa. Ini bisa gitu ya. Yes.
Ya, tergantung yang bikin aja sebetulnya. Performa juga kenceng. Jadi 695 ini sebetulnya agak sedikit dilupakan, terlewatkan. Padahal ini sebetulnya salah satu yang oke sih. Kalau harganya segini sih, Iya, oke banget. oke. Iya, harusnya mas gini. Harusnya mas segini. Gitu. Terus paket penjualan juga lengkap, charger, case, Case. screen protector ada. Yes. Oke. Lanjut, honorable mention. Jadi tadi udah yang utamanya kita, sekarang masuk yang bisa layak untuk dipertimbangkan juga. Ini ada apa di sini? itel S23 Plus. Transient lagi. Transient lagi. Tapi susah ya. Ini kita balik ke harga 2,2 juta. Iya, 2,2 Sorry, juta. ini aslinya kan 1,999 ya. Iya, tapi Di awal. Di awal. Iya, tapi sekarang setelah di open pembukaannya normal, penjualannya normal jadi 2, lebih ya. Kalau kalian bisa nembus 1,9, oke lah. Wah, oke banget. Oke banget. 8256 di harga segini. Ya. Yes. Cuma sayangnya ini Transsion lagi agak sedikit-sedikit nyoba ala-ala iPhone sama Samsung, nggak ada charger, Nggak ada dalam charger. box. Tapi waktu di awal awal? dikasih. Charging juga sayangnya lamban. Sayangnya lamban. Iklan ya jelas lah, sama lah semua juga yang lainnya pada iklan, kecuali mungkin Samsung doang yang enggak ya. Aiku juga, ya, bersih. lumayan bersih lah ya. Ini masih ada iklannya di sini. Terus performanya ini belum pas buat gaming berat. Ya. Ya, dia pakai apa ya ini ya? Ini Uni SoC. Ini SoC. Oke, yang lain pakai G99. Tapi ya udahlah ya. Belum bisa rekaman video 60 fps, single microphone ya, nggak ada headphone jack. Ini kunci yang nggak ada headphone jack, speaker masih mono, OS belum ada kejelasan update, tapi layarnya AMOLED curve di 2 juta kecil, bahkan 1,9. Nggak ada lawannya kalau di situ ya. Iya. In display fingerprint sensor itu luar scanner sensor, ya itulah pokoknya. Scanner. Itulah. Terus bezel layarnya simetris di semua sisi. By design, terus punya fingerprint dalam layar sih nggak ada lawannya untuk kalau ngomongin kemampuan yang satu itu. Cuma ini HP yang enaknya dilihatin. Gitu ya. Bodinya tipis, enteng, desainnya mewah gitu ya. Storage 256 GB. Bisa UFS lagi ya, punya NFC dia di sini. Kamera juga oke. Kamera juga surprisingly, video juga oke ya. itel S23 Plus ini merubah persepsi buruk gue terhadap Uni SoC dan kamera gitu loh. Kalau udah Uni SoC kan kayak aduh kameranya gimana nih, ternyata ini pawang Unisok jangan-jangan nih. Jangan-jangan pawang Unisok ini. Betul. Udah USB-C loh. Iya. Iyalah sekarang semua udah USB-C lah. Terima kasih ya itel. Masih ada stabilizer di video BTW. Masih ada gyroscope hardware juga masih. Soalnya gyroscope. Jadi dia justru bukan mementingkan prosesor atau SoC-nya, tapi ini yang penting adalah penampilan sama fitur-fitur harian. Ya, fitur harian. Gitu. LED flash buat selfie juga oke. Jadi ini sebetulnya buat kami sini masuk honorable mention ya. Cuma buat kalian siapa tahu ini jadi pilihan yang utama. Oke, jadi itu dia ya, dari 2 sampai 3 juta. Kita udah bikin kemarin dari 3 sampai 5, 5 sampai 7, sekarang udah ada 2 sampai 3. Berarti nextnya juga akan ada di bawah 2 juta. Betul. Dan kita akan lanjut juga di dekat-dekat akhir tahun untuk yang di atas 7 juta. Ya, iya sesuai permintaan kalian kan, katanya yang di bawah 3 juta mana? Nah, ya ada satu video yang udah kita tayangin itu yang menyebabkan kenapa kita tunda sebetulnya. Oke, kalau gitu sampai di sini dulu saran saya ya, yang anteng-anteng ya di kolom komentar. Kalau teman-temannya ada yang saya sukanya ini, saya sukanya itu, biarin aja ya, biarin aja. Kemudian buat yang nanya kenapa ini nggak ada, kenapa ini nggak ada, kenapa ini nggak ada, sudah sering dibahas. Pertama mungkin kita kelewat, bisa, atau mungkin pas kalian nonton harganya geser 2 sampai 3 juta nih paling gampang geser harga ya, atau simply nggak menarik buat ya, kita. Simply nggak menarik, jadi kita nggak masukin. Gitu. Oke, kalau gitu sampai di sini dulu. Sampai jumpa lagi di Jagat TV.